Ini adalah hari yang istimewa, Pak Jerry. Menangani disabilitas itu ternyata tidak hanya sekedar jargon, tetapi bagaimana kita bisa melakukan perubahan sikap. Masyarakat inklusi sebetulnya itu adalah kondisi yang harus diciptakan oleh seluruh unsur yang ada di dalam masyarakat. Inklusi itu menjadi tanggung jawab bersama. Semua unsur masyarakat terlibat untuk mewujudkan inklusi. Selamat Hari Disabilitas Internasional tahun 2025. Halo sahabat YPAC Jakarta, bersama kita dalam podcast Bincang Seru, dan pada hari ini kebetulan adalah Hari Disabilitas Internasional di tahun 2025 ya, dengan mengangkat tema meningkatkan peran serta masyarakat sebagai kekuatan utama inklusi. Dan bersama saya pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang yang terlibat aktif dalam dunia disabilitas. Kita sapa dulu. Halo Pak Agus. Halo Pak Jerry, kabar baik. Iya. Nah, Pak Agus ini adalah seorang yang aktif di YPAC Jakarta ya Pak ya? Iya. Iya, dan kebetulan Pak Agus ini selaku Direktur Pelaksana YPAC Jakarta, gitu ya Pak Agus ya? Ya. Oke. Hari ini merupakan hal yang akan kita angkat, terutama terkait masalah inklusi. Bukan hanya tugas pemerintah dan lembaga, ternyata tugas masyarakat ini penting sekali. Kita akan melihat bagaimana cara kita bisa mengubah sikap, bagaimana membuka ruang publik untuk masyarakat dengan disabilitas, dan menjadikan pendukung masyarakat, maupun di rumah, maupun di lingkungan sekolah, maupun di publik area, untuk mereka-mereka yang membutuhkan penanganan untuk disabilitas. Kita kembali ke Pak Agus. Bagaimana sih Pak Agus Hari Disabilitas pada hari ini yang sudah digaungkan secara internasional untuk Indonesia itu bagaimana Pak Agus? Baik, terima kasih Pak Jerry. Halo teman-teman semuanya, khusus untuk kita semua yang bergiat di dunia disabilitas. Selamat Hari Disabilitas Internasional tahun 2025. Ini adalah hari yang istimewa Pak Jerry, ya, ketika kita semua disadarkan bahwa menangani disabilitas itu ternyata tidak hanya sekedar jargon, tidak hanya sekedar slogan, tetapi bagaimana kita bisa melakukan perubahan sikap. Yang paling penting adalah itu, bagaimana sikap bisa dibentuk oleh masyarakat, penerimaan terhadap anggota masyarakat, warga masyarakat yang mengalami disabilitas. Nah, itu yang menjadi nilai inti, value dari tema Hari Disabilitas Internasional tahun ini. Iya. Oke, kita bisa tahu ya bahwa meningkatkan peran serta masyarakat sebagai kekuatan utama inklusi. Jadi nilai jualnya di situ ya Pak ya. Artinya bagaimana kita sebagai masyarakat yang saat ini, kalau kita di YPAC kan Jakarta ini sudah sering atau bertemu dengan teman-teman disabilitas gitu ya. Tapi kita mau tahu Pak, apakah peran masyarakat pentingnya atau yang paling penting untuk menciptakan lingkungan inklusi seperti apa sih Pak gambarannya? Baik, jadi begini Pak Jerry, kalau kita mau bicara masyarakat inklusi, sebetulnya itu adalah kondisi yang harus diciptakan oleh seluruh unsur yang ada di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat itu kita ketemu dengan keluarga sebagai pilar utama, gitu ya. Lalu kita juga punya tokoh-tokoh masyarakat, mereka yang menjadi panutan kita, yang bisa memberikan informasi hal-hal yang dipentingkan untuk kemasyarakatan yang akan kita ikuti. Lalu di masyarakat juga ada profesional-profesional, orang-orang yang expert di bidang, apapun bidangnya. Entah itu guru, entah itu ASN, entah itu tentara, entah itu petugas layanan kesehatan, apapun. Mereka adalah bagian dari masyarakat. Persoalannya kemudian adalah pada siapa inklusi itu dibebankan.
Bahwa inklusi bukan hanya milik sekolah, bahwa inklusi bukan hanya milik orang yang bekerja di bidang-bidang kesejahteraan sosial saja, bahwa inklusi bukan menjadi bagian sekedar yang harus dipenuhi oleh PU untuk menyiapkan sarana-sarana yang inklusif, bukan. Tapi inklusi itu menjadi tanggung jawab bersama. Semua unsur masyarakat terlibat untuk mewujudkan inklusi. Kalau semua yang tadi kita bahas itu sama-sama punya sikap, pandangan, pikiran bagaimana mewujudkan inklusivitas, maka tidak akan ada lagi persoalan tentang penerimaan teman-teman kita warga masyarakat yang disabilitas. Mau mereka urusannya pendidikan, sudah siap. Mau mereka urusannya dengan kesehatan, tidak ada masalah. Mau urusannya dengan keperluan publik, mau ke kantor kelurahan, urusan apalah, pertanahan, segala macam, tidak ada masalah. Bahkan mau bepergian pun tidak ada masalah. Karena apa? Semuanya sudah terlibat memiliki sikap inklusif. Nah, jadi itulah kenapa pentingnya inklusi bukan milik atau tanggung jawab salah satu pihak saja. Tapi semua orang, semua unsur yang ada di masyarakat, kalau kita semua bersama-sama bersatu membangun, mewujudkan inklusivitas, maka masalah ini akan selesai. Betul sekali Pak ya. Karena kita tahu bahwa tantangan yang mungkin paling sering itu banyak sekali sih ya. Tapi untuk melihat itu semua, tantangan apa sih Pak yang paling sering muncul untuk kami atau kita nih sebagai masyarakat? Mungkin banyak masyarakat yang masih menganggap atau memandang sebelah mata terkait masalah inklusivitas gitu ya. Contohnya aja deh public area ya. Kita tahu bahwa ada yang contohnya terkait masalah toilet. Ya, sebenarnya mungkin saya mungkin melihat mereka itu pengen bisa pakai toilet manapun, tapi ya itu pintunya kecil dan lain itu tuh bagian sebagai kecil. Menurut Bapak, hal apa yang paling muncul sering tantangan yang akan kita hadapi di tahun ini dan tahun berikutnya atau tahun-tahun mendatang? Gimana tuh Pak? Baik, jadi gini, kalau bicara tantangan, sebetulnya kita harus melihat skala prioritas. Betul. Nah, kalau bicara skala prioritas, maka kita akan lihat bagaimana sektor-sektor publik di masyarakat itu menjadi hal yang akan diwujudkan oleh kita bersama. Begini, ada yang bisa diwujudkan hanya dengan kebijakan atau tindakan langsung oleh pemerintah. Seperti sistem penerimaan, ya, dalam hal pendidikan, dalam pendidikan misalnya, itu regulasi dan segala macamnya diatur. Nah, atau rekrutmen penerimaan untuk tenaga kerja disabilitas, itu diatur oleh pemerintah. Tapi ada juga yang tidak perlu diatur oleh pemerintah. Misalnya, untuk penyerapan tenaga kerja disabilitas. Apakah harus mengikuti pola yang diatur oleh pemerintah? Tidak juga. Kita semua, usaha-usaha kecil, menengah, apalagi perusahaan-perusahaan besar, berhak untuk melakukan penerimaan atau rekrutmen terhadap teman-teman disabilitas, asalkan sistem yang dikembangkannya aksesibel untuk itu. Nah, yang harus diperhatikan begini, bahwa kita harus tahu setiap orang punya kondisi yang berbeda, termasuk disabilitas. Tentu kita harus bersikap adil untuk menilai apakah disabilitas itu layak untuk mendapatkan tempat di dalam pekerjaan yang tersedia. Tapi tidak sekedar adil, karena yang penting sebetulnya selain adil adalah bijak. Artinya gini, kalau oleh pemerintah diberi aturan 2 dari seluruh anak di kelas untuk bisa diterima adalah disabilitas, 2 dibandingkan teman-teman sekelas, apakah tidak bisa sekolah membuka untuk lebih banyak? Bisa saja. Apakah peraturan 1:100 untuk sebuah usaha
perusahaan, kantor, dunia usaha untuk menerima disabilitas. Bisakah kita menerima lebih? Bisa saja. Itu bukan sekedar aturan, bukan sekedar adil, tetapi sudah larinya ke bijak. Nah, kalau main bijak, itu main hati. Kalau main hati, main mindset. Sudah siapkah kita memberikan kesempatan buat mereka? Itu persoalannya. Betul. Nah, kadang-kadang orang ragu-ragu untuk memberi kesempatan betul pada disabilitas. Artinya gini, mungkin kita perlu meng-highlight ya bahwa sebenarnya langkah sederhana itu banyak sekali yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya ya. Tadi masalah penerimaan. Kira-kira hal apa sih mungkin yang saya akan kita tanyakan adalah untuk dapat mendukung penyandang disabilitas ini, seperti apa sih langkah sederhananya gitu loh. Yang kadang-kadang mereka pusing teribet atau bagaimana. Nah gini, yang tidak boleh dilupakan bahwa sebetulnya disabilitas itu adalah bagian dari masyarakat. Betul. Dia bagian dari lingkungan. Betul. Dia bagian dari komunitas. Dia punya hak ya. Nah, seringkali orang melihat disabilitas ini, maaf ya, kalau memang kondisinya ringan, mungkin mereka sudah biasa. Tapi kalau yang kondisinya agak berat, maka mungkin buat mereka, buat keluarganya sendiri, itu menjadi tantangan untuk mengenalkan anggota keluarganya yang disabilitas kepada lingkungan sekitar. Betul. Tapi ada hal yang mereka takutkan atau apa, Pak? Artinya begini, Pak Jerry, sama seperti kita. Kalau saya tidak memperkenalkan diri saya, apakah Pak Jerry kenal saya? Iya, betul. Tak kenal maka tak sayang. Bukan kita mau pamer, bukan. Tapi bahwa keberadaan disabilitas itu harus diketahui oleh tetangga sekitar. Betul. Jangan juga disembunyikan. Jangan hanya karena begini, oh saya sanggup membayar caregiver untuk merawat dia, sehingga dia tidak sekalipun keluar dari rumah. Itu tidak betul. Dia tetap punya hak untuk bisa bergaul dengan luar. Dia punya hak untuk bisa jalan-jalan. Dia punya hak untuk bisa bermain di taman. Dia punya hak untuk juga pergi ke mall. Nah, yang begitu-begitu loh Pak Jerry. Hal-hal yang sepele. Nah, dan itu adalah sebetulnya tanggung jawab keluarga. Bahwa keluarga tidak boleh ragu untuk memperkenalkan, saya punya anggota keluarga yang disabilitas. Nggak apa-apa kok. Semakin kita memperkenalkan itu kepada masyarakat, maka otomatis awareness, penerimaan masyarakat terhadap disabilitas itu akan semakin terbuka. Orang jadi tahu kan, dan orang akan belajar sebenarnya. Begini, kadang-kadang kita suka lupa. Kita selalu mempersoalkan masyarakat belum bisa menerima disabilitas. Tapi kita lupa, masyarakat mau bisa menerima bagaimana caranya kalau disabilitasnya tidak diperkenalkan, kalau disabilitasnya tidak keluar. Artinya kan dia kalau mau, misalnya nih Pak Jerry, tahu cabai itu pedas, dari mana Pak Jerry tahu kalau cabai itu pedas? Kalau tidak mencoba kan? Nah, bagaimana Pak Jerry bisa memperlakukan kepada sebuah sambal dalam mangkok? Oh, hati-hati saya mengambil sambal ini, karena kalau saya ngambilnya terlalu banyak, maka saya akan kepedasan. Pak Jerry akan tahu bagaimana mengambil itu, karena Pak Jerry tahu bahwa sambal itu pedas. Begitupun disabilitas. Bagaimana masyarakat bisa memberikan sikap, membangun kerjasama, menerima, mengajak mereka yang disabilitas, kalau disabilitasnya aja nggak ketahuan. Betul. Masyarakatnya nggak ngerti Pak Jerry bagaimana bersikap. Ya memang ya sebenarnya jadi langkah sederhana ini sebenarnya sangat membantu mereka untuk keluar dari permasalahan mereka sendiri sebenarnya. Ini bagian dari problem solving sebenarnya. Bagaimana mungkin engagement antara ayah, ibu, nenek, kakek, kakak, adik, tante, om di dalam membantu mereka memfasilitasi untuk mereka bisa tampil. Mungkin satu hal lagi Pak yang saya ingin pertanyakan, apa sih harapan atau apa sih yang peran yang diinginkan dalam HDI atau Hari Disabilitas Internasional di tahun ini untuk kedepannya untuk masyarakat, khususnya mungkin untuk masyarakat luas yang mempunyai atau bersinggungan dengan disabilitas. Jadi begini, usaha untuk bisa menerima disabilitas
seperti layaknya warga masyarakat biasa, itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi setiap tahun kayaknya setiap saat kita selalu menggaungkan hal itu. Tapi khusus tahun ini, titik beratnya adalah penerimaan masyarakat. Jadi kita ingin masalah disabilitas menjadi masalah yang diperhatikan oleh masyarakat. Tidak lagi, sekali lagi, menjadi pusat perhatian atau pemikiran dari organisasi, pemerintah, atau pihak-pihak tertentu saja. Tetapi kita sebagai anggota masyarakat pada umumnya harus bisa mengambil peran, dan kalau kita bersama-sama mengambil peran itu, maka kita sebetulnya sudah mewujudkan lingkungan masyarakat yang inklusif. Wow, keren sekali teman-teman, sahabat Bincang Seru Podcast YPAC Jakarta. Sangat dalam sekali insight yang Bapak sampaikan, dan mungkin sedikit terakhir closing Pak, karena tadi saya anggap udah wow sekali. Mungkin teman-teman kalau mau lebih tahu banyak mungkin datang ke YPAC Jakarta kali Pak ya. Betul, ya, silakan. Boleh melakukan free konsultasi ya, banyak benar-benar melihat langsung apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, buat penyandang disabilitas yang datang atau yang ingin mendapatkan bantuan dari kami. Nah, mari kita bergerak bersama mewujudkan inklusivitas untuk masyarakat, baik di dalam lingkungan di rumah, keluarga, maupun di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan public area, untuk dapat bersama untuk memberikan kesempatan, ruang kepada mereka mendapatkan kebahagiaan bersama, bahwa mereka ternyata dilindungi oleh undang-undang nomor berapa Pak? Nomor Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Teman-teman lihat semua, karena teman-teman disabilitas ada yang melindungi di undang-undang tersebut. Oke, mungkin next episode kali Pak ya, kita undang kembali, karena kita akan bicara masalah hal-hal yang lebih mengerucut, faktor-faktor apa atau disabilitas mana yang akan kita angkat ke depannya. Bicara disabilitas Pak Jerry, sebetulnya itu spektrumnya luas. Betul. Tetapi tentu masing-masing kondisi disabilitas itu kan punya keunikan, punya kekhasan. Betul. Hanya yang perlu kita sadari bersama bahwa apapun kondisinya, haknya mereka sebagai pribadi, sebagai person itu sama. Betul. Dengan ada dalam undang-undang tadi ya Pak ya? Betul. Nah, itu sebetulnya tinggal bagaimana mereka bisa mengakses hak itu untuk bisa terwujud. Betul. Nah, itu adalah tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya kita semua. Mungkin closing statement satu kali lagi Pak. Bagaimana sih untuk para orang tua nih yang mempunyai keluarga atau lingkungan atau ada keluarganya yang mengalami disabilitas, apa Pak dalam menyikapi konsep disabilitas untuk inklusif ini? Begini, ada dua ya sebetulnya ya. Yang pertama adalah jangan pernah terlambat untuk memulai layanan atau perkembangan yang akan dibantu oleh anaknya mengalami disabilitas. Seringkali perhatian keluarga itu kalah, anaknya yang disabilitas itu terkalahkan oleh anak lain yang tidak disabilitas. Nah, jadi mereka akhirnya kalau ditinggalkan beberapa saat, maka mereka perkembangannya juga akan terlambat sebetulnya. Jadi jangan pernah sekali-kali meninggalkan. Mereka harus diperlakukan sama seperti anak lainnya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nggak usah ditunggu dulu, itu tidak. Ya dari start mereka dari lahir, dari mereka diketahui disabilitas, lakukan apa yang terbaik buat dia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebagai orang tua, jangan pernah berhenti untuk mencari sebetulnya adalah peluang apa yang bisa dikembangkan oleh anaknya. Kami di luar sebagai penggiat masalah disabilitas tentu memberikan kesempatan ruang bagi semua disabilitas untuk bisa mewujudkan potensi. Tetapi keluarga seharusnya sudah lebih tahu bahwa anaknya ternyata punya kekhususan apa, punya minat bakat tertentu yang bisa dimunculkan, sehingga bisa diarahkan dari awal.
dan mereka akan bisa muncul menjadi mutiara. Nah, itu yang harusnya iyalah, mutiara walaupun ada dimanapun mutiara. Betul. Kenapa saya bilang mutiara? Iya. Mau ditaruh di luar, mau ditaruh di atas batu, mau ditaruh di cincin, Iya. mau ditaruh di mutiara. Oke, Pak Agung, terima kasih teman-teman atau sahabat podcast Bincang Seru kita. Mungkin kita akan bertemu kembali di episode yang akan datang Ya. dengan bincang seru yang lebih seru lagi, dengan bisa mengundang para orang tua atau disabilitas lain yang akan terlibat dalam kegiatan kesehariannya. Dengan demikian saya ucapkan terima kasih Pak Agus, terima kasih sekali sudah bersama dengan kami. Mungkin kita akan ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Assalamualaikum jumpa. warahmatullahi wabarakatuh.